Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik. Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu dan memberkati kamu. Yaitu cara agar dia suka sama kamu, jatuh hati padamu. Jadi sebenarnya ada cara-cara yang baik, ada cara-cara yang benar agar orang yang kamu sukai dia suka padamu. Dan saya berharap apa yang coba saya sampaikan ini ngebantu teman-teman muda untuk bijaksana bersikap sehingga dia suka sama kamu. Oke? Berikut cara agar dia suka sama kamu, jatuh hati padamu. Yang pertama, berikan perhatian dan kepedulian dengan tulus. Jadi perhatianmu itu harus tulus. Karena kalau kamu perhatian sama dia karena embel-embel, seringkali dapatnya jadi gak tulus. Seringkali jadi sungut-sungut. Tapi kalau kamu tulus, yang namanya tulus itu selalu bisa dirasakan orang lain. Dia bisa merasakan bahwa kamu itu tulus, suka sama dia. Dan ini yang menyentuh hatinya. Didapatin bahwa kamu tulus sama dia. Tapi jangan lupa, semua ada prosesnya. Gak ada itu tiba-tiba kasat mata, ting, langsung suka. Gak mungkin. Semua butuh proses. Untuk itu jangan cepat-cepat mau instan. Semua ada prosesnya. Yang penting perhatikan aja. Yang penting tulus saja. Itu pasti menyentuh hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuknya. Jadi teman-teman muda, kalau kamu punya kesempatan, yang kamu sukai, yang kamu taksir, ternyata curhat sama kamu, maka itu kesempatan yang besar. Itu kesempatan emas ketika dia mau curhat sama kamu untuk dia akhirnya suka sama kamu. Kenapa? Karena kalau kamu jadi pendengar yang baik, kamu memberikan solusi dan masukan, maka ini akan menyentuh hatinya. Bahkan ketika kalian istilahnya terpisah jarak atau waktu, ketika dia ada masalah, maka dia gak cari yang lain. Dia cari kamu, curhat sama kamu, karena dia tahu bahwa kamu adalah pendengar yang baik. Dan tanpa disadari, terbangun satu hubungan emosional di antara kalian. Dia ada masalah, dia cari kamu. Dan ini sangat efektif untuk kemudian dia jatuh hati ke kamu. Karena kamu pendengar yang baik. Jadi teman-teman muda, kalau kamu dapat kesempatan untuk mendengarkan orang yang kamu sukai curhat ke kamu, itu kesempatan emas. Itu yang kedua. Yang ketiga, pujilah dan dukunglah dia selalu. Berikan pujian. Bukan pujian yang sembarang-sembarangan, bukan. Tapi sebuah apresiasi. Kamu mengapresiasi apa yang dia kerjakan. Mengapresiasi apa yang dia rencanakan. Bahkan kamu juga memberikan dukungan. Karena pada dasarnya semua orang butuh dukungan. Semua orang butuh apresiasi. Karena ketika didukung, kita jadi tambah semangat, tambah percaya diri, tambah luar biasa. Untuk itu, berikan apresiasi, berikan dukungan sama dia. Maka itu sangat efektif untuk menyentuh hatinya yang paling dalam, sehingga dia bisa tertarik ke kamunya. Itu yang ketiga. Ingat, konsisten untuk
mengapresiasi, untuk memberikan dukungan. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah please perhatikan penampilan dan bau badan. Jangan sepelekan ini. Kalau kamu nggak perhatikan penampilanmu, bajumu kusut, bajumu nggak dicuci berhari-hari, kamu nggak mandi berhari-hari, bau badanmu juga menyengat, ya sorry, dia bukan suka sama kamu, jadinya ilfil, nggak tertarik. Ya mau kamu secakep apapun, ya kalau kamu nggak perhatikan penampilan ataupun bau badanmu, ya repot. Untuk itu coba perhatikan penampilanmu, apa yang perlu diperbaiki. Maka itu juga mampu menyentuh hatinya. Ya terkesima lihat kamu. Untuk itu coba perhatikan penampilan dan bau badan. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima adalah, ini pesan saya, jangan bersikap lebay dan alay. Lebay itu kayak melebih-lebihkan segala sesuatu. Lebay itu kayak kayak kekanak-kanakan, dibuat-buat, dibesar-besarkan. Tenang aja, santai aja. Karena kalau kamu lebay, jadinya orang lihatnya males, gak natural jadinya, karena dilebay-lebaykan gitulah kira-kira. Tenang aja, santai aja. Karena waktu kamu tenang, waktu kamu santai, justru value-nya di situ, nilainya di situ. Ya, jadi itu yang kelima. Sedangkan yang keenam adalah please jangan bersikap dominan. Jadi waktu kalian bicara, waktu kalian ngechat, waktu kalian teleponan, jangan kamu terlalu mendominasi, karena kesannya jadi negatif. Image-nya kamu di pandangan dia jadi jelek, karena kamu terlalu mendominasi. Nah, bagaimana dia bisa jatuh hati ke kamu, bisa suka sama kamu kalau image-mu udah jelek? Kamu terlalu mendominasi. Masih ngomong udah kamu potong pembicaraan. Masih ngechat, dia masih typing, kamu udah potong lagi pembicaraan. Jadinya image-mu jadi jelek. Untuk itu jangan dominan. Alangkah indahnya apabila balance. Dia ngechat, ya kamu baca, habis itu kamu balas. Dia ngomong, kamu dengerin. Kamu juga ngomong, dia dengerin. Itu indah banget, ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tunjukkan bahwa kamu adalah yang terbaik. Artinya gimana? Terbaik dari sisi karakter, penampilan, dan kamu juga mau dengerin dia. Kamu juga orang yang penuh ucapan syukur. Kamu juga mandiri. Tunjukkan sisi yang menunjukkan bahwa kamu itu the best, yang terbaik. Ya, jadi itu kan akan memunculkan satu image atau penilaian dari dia bahwa kamu layak menjadi pasangannya. Itu yang membuat kemudian dia jatuh hati, tertarik ke kamu, karena kamu adalah orang yang terbaik. Itu yang ketujuh. Nah, yang kedelapan, please jadilah ucapan syukur, jadikan gaya hidupmu. Artinya mengucap syukurlah dan jadikan itu gaya hidupmu. Maka percaya atau tidak, dia akan tertarik sama kamu, senang sama kamu, terus nyaman sama kamu, karena didapati kamu orangnya penuh dengan ucapan syukur. Jadi perbanyak ucapan syukur, berhenti ngomel-ngomel, apalagi bersungut-sungut. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan,
Pesan saya, jadilah mandiri dalam hidup. Ya, namanya mandiri ini selalu meringankan. Tapi kalau udah nggak mandiri, itu akan jadi beban ke orang lain. Namanya nggak mandiri. Apa-apa bergantung sama ini, bergantung sama ini, jadinya jadi beban. Tapi kalau kamu mandiri, itu keren banget. Ya, itu yang ke-9. Dan yang terakhir, cara agar dia suka sama kamu, jatuh hati sama kamu, maka yang ke-10 adalah sesekali mintalah pendapatnya atau cobalah. Kalau kamu ada masalah, kamu ada butuh nasihat, kamu butuh masukan, coba minta pendapatnya. Karena waktu kamu lakukan itu, kamu sedang menempatkan dia bahwa pendapatnya penting, bahwa dia, kehadirannya itu penting bagi kamu. Dan secara psikologi itu membuat dia dihargai, membuat dia punya peranan penting, dan itu efektif untuk menyentuh hatinya. Dan saya berharap beberapa cara ini membantu kamu untuk orang yang kamu sukai juga menyukaimu. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.